Pemirsa, Kepolisian Resor Rejang Lebong Bengkulu telah meringkus 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun bin Yakin. Dan dari penyidikan terungkap bahwa di antara pelaku malah juga berperan ikut mencari Yuyun setelah dinyatakan hilang. Pelaku juga ikut menggali kubur jenazah Yuyun dan melayat di rumah keluarga korban. 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun telah ditangkap. 7 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku juga merupakan tetangga Yuyun. 2 di antara pelaku berusaha melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Para pelaku tersebut diantaranya adalah Dedi, 19 tahun, Tommy, 19 tahun, Dalan, 17 tahun, Suket, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansah, 18 tahun, Alpian, 17 tahun, Sulamansyah, 18 tahun, Supriyanto, 16 tahun, Erik, 16 tahun. Aksi ini bermula saat para pelaku sedang pesta miras dan di saat yang bersamaan korban yang baru pulang sekolah melintas. Para pelaku kemudian mengikat korban dan memperkosa secara bergiliran. Setelah dibunuh, Yuyun kemudian dibuang di jurang sedalam 5 meter. Dan sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang lain. Karena di bawah umur, tujuh dari 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hanya dituntut 10 tahun penjara. Dan kasus ini kini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. 12 pelaku yang diringkus Polres Rejang Lebong Bengkulu kini sudah memasuki masa persidangan. Namun tidak semuanya bisa dihukum sesuai dengan keinginan keluarga Yuyun. Sejauh ini keluarga Yuyun menuntut agar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anaknya dihukum mati atau paling ringan seumur hidup. Yuyun adalah gadis berusia 15 tahun yang merupakan siswi kelas 1 SMP. Yuyun merupakan anak putri satu-satunya dari orang tuanya, Yakin. Yuyun pada awal April lalu ditemukan tewas secara mengenaskan setelah dibunuh dan diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang. Hingga kini polisi berhasil meringkus 12 orang, 2 pelaku lainnya masih diburu. Mereka tega menghabisi Yuyun setelah 14 pelaku ini menenggak minuman keras. Pemirsa, 7 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ini adalah di bawah umur. Yuyun secara mengenaskan ditemukan tewas setelah diperkosa oleh 14 orang pada awal April lalu. Lagi-lagi, peran orang tua menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang kembali. 12 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu sudah ditangkap Polres tempat. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masih buron. Yuyun, gadis berusia 15 tahun, tewas secara tragis pada awal April lalu. Setelah diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang, Yuyun dibunuh dan dibuang ke dasar jurang. Mereka tega memperkosa Yuyun setelah sekelompok pemuda ini menenggak minuman keras. Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun menambah deretan panjang korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Lagi-lagi, peran keluarga menjadi sangat penting untuk mengawasi mereka baik terhadap keluarga korban maupun pelaku. Motivasi para pelaku melakukan kejahatan ini itu didorong itu faktor utamanya itu apa? Kalau secara teoritis tadi saya bilang ya faktor-faktornya paling niat, kesempatan, ketiadaan pengawasan dan fantasi gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah di keempat ini sudah ada hal-hal yang tidak mampu lagi dikendalikan gitu oleh kita, oleh masyarakat, oleh negara sehingga para pelaku kejahatan ini menjadi dengan bebasnya gitu memilih korban dan melakukan kejahatan itu sendiri begitu. Aktivis dari kolektif Betina Nurul Ikhlasiah mengingatkan, perempuan bukanlah objek yang harus selalu menjadi kambing hitam, baik dari tata cara berpakaian maupun cara berbicaranya. Justru pelaku itulah yang harus disalahkan karena mereka yang berbuat kriminal. Ada perempuan atau korban, pasti yang disalahin dia pakai baju apa, kenapa jalan sendirian, kok bicaranya gitu misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk pengkambing hitaman dan victim blaming gitu. Makanya salah satu yang perlu kita tonjolkan adalah bagaimana kita menghentikan victim blaming ini, bahwa ini adalah kekerasan yang harus kita lawan gitu, pelakunya lah yang harus kita lawan, bukan korbannya. Makanya banyak orang yang tidak mau melapor karena mereka akan
berpikir saya akan tertambah bebannya dengan komentar-komentar negatif orang yang bukannya support tapi malah semakin menyalahkan gitu loh. Kasus Yuyun dalam pekan ini membuat para netizen menunjukkan solidaritasnya. Tagar nyalakan lilin untuk Yuyun kini ramai di media sosial. Dari Jakarta, Fazila Hairunisa, M. Robi, Metro TV. Sejak Senin kemarin hingga saat ini solidaritas dan keprihatinan terhadap korban pemerkosaan massal Yuyun ramai di media sosial. Tagar nyala untuk Yuyun terus menjadi perhatian netizen. Kasus kriminal terhadap Yuyun memang mengejutkan para netizen lantaran Yuyun menjadi korban pemerkosaan oleh 14 pelaku. Pada Januari 2014, sempat muncul rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Namun hingga kini Perpu tersebut belum juga diterbitkan. Wacana sempat mencuat setelah muncul kasus seorang anak 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus. Kini hukum kebiri rencananya akan masuk dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hanya dalam hitungan hari pasca kasus pembunuhan dan kekerasan seksual pada anak di dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat, kasus kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang laki-laki yang diduga mencabuli 15 anak di bawah umur di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus ini terbongkar karena laporan salah satu orang tua korban. Pelaku melakukan aksinya di berbagai tempat setelah sebelumnya mengiming-imingi korban dengan uang. Saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait sanksi yang menjeratkan untuk pedofil, yaitu sanksi kebiri. Namun belum bisa dipastikan kapan sanksi kebiri akan disahkan. Pemerintah masih menimbang pro dan kontra sanksi kebiri dan khawatir dianggap melanggar HAM. Ya, tapi namun demikian itu kan ada kritik-kritik juga, itu kan melanggar HAM. Kalau sempat dibuang nggak bisa lagi seumur hidupnya dia punya keturunan dan punya kemampuan ini menikah gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara kan itu disuntik, hormonnya ditambah hormon yang ini gitu, supaya dia supaya dia normal. Itu ada itu orang-orang yang pedofil, itu supaya itu sangat mengerikan itu. Selama ini para pelaku kejahatan seksual anak dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun kenyataannya, para pelaku bisa bebas dalam waktu 3-5 tahun. Menurut data Komnas Anak, kasus kekerasan seksual pada anak sudah sangat mengkhawatirkan. Dari 2010 hingga 2014, 58% kasus adalah kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak tidak bisa dianggap sebelah mata. Akibat aksi keji pedofil, para korban menderita dampak berkepanjangan. Jika kebiri dianggap menjerahkan pelaku kekerasan seksual pada anak, kapan perpunya akan disahkan agar kejahatan pedofil tidak terus memakan korban? Tim Liputan, Metro TV. Terus mengalir untuk keluarga Y, korban kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 orang pemuda di Rejang Lebong, Bengkulu. Suasana duka masih menyelimuti keluarga YY. Bahkan ibunda korban hingga kini masih belum percaya anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan oleh 14 pemuda di Rejang Lebong. Sementara dukungan untuk keluarga YY terus mengalir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan terhadap keluarga untuk menghilangkan trauma keluarga. Atas kejadian yang menimpa YY, keluarga meminta agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat dan berharap tidak terulang lagi kejadian serupa.
keseharian Yuyun. Kalau SD dia rajin bantu gurunya, dia ngomong anak gurunya. Yang di SD kan, dia juga yang ngatur upacara. Kelas 6 tuh naikkan bendera kalau hari Senin dia. Sampai SMP dia juga yang itunya kan, naikkan bendera tuh dia terus. Dia juga nurunnya, dia yang bentuk upacara, yang nyanyi cak itu dia yang bentuk. Kalau pulang dari sekolah dia belajar tekun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mendorong pengesahan Perpu Hukuman Kebiri atau revisi Undang-Undang KUHP untuk memperberat hukuman kasus kejahatan seksual. Meski demikian, pihaknya mengakui ada pro kontra dalam penerapan hukuman kebiri yang harus menjadi perhatian. Kebiri ini ya berarti pelaku-pelaku itu akan disuntik. Namun untuk Perpu Kebiri ini masih ada pro kontra, banyak kontranya, itu masalah HAM. Dan itu yang menyebabkan Ibu Menko PMK minta supaya diserahkan kepada beliau. Namun dari sisi kami, setelah adanya kekerasan-kekerasan seperti kasusnya Yuyung di Bengkulu, saya setelah dari sini akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Bengkulu untuk melihat langsung, mendampingi kasus ini. Namun kalau dilihat dari itu, maka kita ke depan ini saya serius sekali dengan kementerian kami untuk revisi kembali. Pemirsa, Kepolisian Resor Rejang Lebong Bengkulu telah meringkus 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun bin Yakin. Dan dari penyidikan terungkap bahwa di antara pelaku malah juga berperan ikut mencari Yuyun setelah dinyatakan hilang. Pelaku juga ikut menggali kubur jenazah Yuyun dan melayat di rumah keluarga korban. 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun telah ditangkap. 7 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku juga merupakan tetangga Yuyun. 2 di antara pelaku berusaha melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Para pelaku tersebut diantaranya adalah Dedi, 19 tahun, Tommy, 19 tahun, Dalan, 17 tahun, Suket, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansah, 18 tahun, Alpian, 17 tahun, Sulamansyah, 18 tahun, Supriyanto, 16 tahun, Erik, 16 tahun. Aksi ini bermula saat para pelaku sedang pesta miras dan di saat yang bersamaan korban yang baru pulang sekolah melintas. Para pelaku kemudian mengikat korban dan memperkosa secara bergiliran. Setelah dibunuh, Yuyun kemudian dibuang di jurang sedalam 5 meter. Dan sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang lain. Karena di bawah umur, 7 dari 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hanya dituntut 10 tahun penjara. Dan kasus ini kini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. 12 pelaku yang diringkus Polres Rejang Lebong Bengkulu kini sudah memasuki masa persidangan. Namun tidak semuanya bisa dihukum sesuai. Adalah apakah di keempat ini sudah ada hal-hal yang tidak mampu lagi dikendalikan gitu oleh kita, oleh masyarakat, oleh negara, sehingga para pelaku kejahatan ini menjadi dengan bebasnya gitu memilih korban dan melakukan kejahatan itu sendiri begitu. Aktivis dari kolektif Betina Nurul Ikhlasiah mengingatkan, perempuan bukanlah objek yang harus selalu menjadi kambing hitam, baik dari tata cara berpakaian maupun cara berbicaranya. Justru pelaku itulah yang harus disalahkan karena mereka yang berbuat kriminal. Ada perempuan atau korban, pasti yang disalahin dia pakai baju apa, kenapa jalan sendirian, kok bicaranya gitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengkambing hitaman dan victim blaming gitu. Makanya salah satu yang perlu kita tonjolkan adalah bagaimana kita menghentikan victim blaming ini, bahwa ini adalah kekerasan yang harus kita lawan gitu, pelakunya lah yang harus kita lawan, bukan korbannya. Makanya banyak orang yang tidak mau melapor karena mereka akan berpikir saya akan tertambah bebannya dengan komentar-komentar negatif orang yang bukannya support tapi malah semakin menyalahkan gitu. Kasus Yuyun dalam pekan ini membuat para netizen menunjukkan solidaritasnya. Tagar nyalakan lilin untuk Yuyun kini ramai di media sosial. Dari Jakarta, Fazila Hairunisa, M. Robi, Metro TV.
Sejak Senin kemarin hingga saat ini solidaritas dan keprihatinan terhadap korban pemerkosaan massal Yuyun ramai di media sosial. Tagar nyala untuk Yuyun terus menjadi perhatian netizen. Kasus kriminal terhadap Yuyun memang mengejutkan para netizen lantaran Yuyun menjadi korban pemerkosaan oleh 14 pelaku. Pada Januari 2014, sempat muncul rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Namun hingga kini Perpu tersebut belum juga diterbitkan. Wacana sempat mencuat setelah muncul kasus seorang anak 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus. Kini hukum kebiri rencananya akan masuk dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hanya dalam hitungan hari pasca kasus pembunuhan dan kekerasan seksual pada anak di dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat, kasus kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang laki-laki yang diduga mencabuli 15 anak di bawah umur di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus ini terbongkar karena laporan salah satu orang tua korban. Pelaku melakukan aksinya di berbagai tempat setelah sebelumnya mengiming-imingi korban dengan uang. Saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait sanksi yang menjeratkan untuk pedofil, yaitu sanksi kebiri. Namun belum bisa dipastikan kapan sanksi kebiri akan disahkan. Pemerintah masih menimbang pro dan kontra sanksi kebiri dan khawatir dianggap melanggar HAM. Ya, tapi namun demikian itu kan ada kritik-kritik juga, itu kan melanggar HAM. Kalau sempat dibuang nggak bisa lagi seumur hidupnya dia punya keturunan dan punya kemampuan ini menikah gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara kan itu disuntik, hormonnya ditambah hormon yang ini gitu, supaya dia supaya dia normal. Itu ada itu orang-orang yang pedofil, itu supaya itu sangat mengerikan itu. Selama ini para pelaku kejahatan seksual anak dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun kenyataannya, para pelaku bisa bebas dalam waktu 3-5 tahun. Menurut data Komnas Anak, kasus kekerasan seksual pada anak sudah sangat mengkhawatirkan. Dari 2010 hingga 2014, 58% kasus adalah kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak tidak bisa dianggap sebelah mata. Akibat aksi keji pedofil, para korban menderita dampak berkepanjangan. Jika kebiri dianggap menjerahkan pelaku kekerasan seksual pada anak, kapan perpunya akan disahkan agar kejahatan pedofil tidak terus memakan korban? Tim Liputan, Metro TV. Terus mengalir untuk keluarga Y, korban kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 orang pemuda di Rejang Lebong, Bengkulu. Suasana duka masih menyelimuti keluarga YY. Bahkan ibunda korban hingga kini masih belum percaya anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan oleh 14 pemuda di Rejang Lebong. Sementara dukungan untuk keluarga YY terus mengalir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan terhadap keluarga untuk menghilangkan trauma keluarga. Atas kejadian yang menimpa YY, keluarga meminta agar pelaku mendapatkan hukuman yang baik dengan keinginan keluarga Yuyun. Sejauh ini keluarga Yuyun menuntut agar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anaknya dihukum mati atau paling ringan seumur hidup. Yuyun adalah gadis berusia 15 tahun yang merupakan siswi kelas 1 SMP. Yuyun merupakan anak putri satu-satunya dari orang tuanya, Yakin. Yuyun pada awal April lalu ditemukan tewas secara mengenaskan
setelah dibunuh dan diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang. Hingga kini polisi berhasil meringkus 12 orang, 2 pelaku lainnya masih diburu. Mereka tega menghabisi Yuyun setelah 14 pelaku ini menenggak minuman keras. Pemirsa, 7 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ini adalah di bawah umur. Yuyun secara mengenaskan ditemukan tewas setelah diperkosa oleh 14 orang pada awal April lalu. Lagi-lagi, peran orang tua menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang kembali. 12 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu sudah ditangkap Polres tempat. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masih buron. Yuyun, gadis berusia 15 tahun, tewas secara tragis pada awal April lalu. Setelah diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang, Yuyun dibunuh dan dibuang ke dasar jurang. Mereka tega memperkosa Yuyun setelah sekelompok pemuda ini menenggak minuman keras. Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun menambah deretan panjang korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Lagi-lagi, peran keluarga menjadi sangat penting untuk mengawasi mereka baik terhadap keluarga korban maupun pelaku. Motivasi para pelaku melakukan kejahatan ini itu didorong itu faktor utamanya itu apa? Kalau secara teoritis tadi saya bilang ya faktor-faktornya paling niat, kesempatan, ketiadaan pengawasan dan fantasi gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan